1. Pemerintah atau swasta menetapkan aturan sebelum perekrutan tenaga kerja, selama pekerjaan dilakukan bahkan sesudah pekerjaan selesai dikerjakan. Ini merupakan ruang lingkup, A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Ketenagakerjaan, D. Kesempatan kerja, E. Bukan angkatan kerja. Jawaban yang benar adalah C. Ketenagakerjaan mencakup segala hal yang terkait dengan tenaga kerja, termasuk proses perekrutan, regulasi selama bekerja, dan hal-hal terkait seperti hak-hak pensiun. 2. Bapak Unu setiap hari mengerjakan tugas rutinnya di SMA Harapan Jaya, dengan membersihkan lingkungan sekolah dan menata taman sekolah. Bapak Unu termasuk jenis tenaga kerja, A. Ahli, B. Terampil, C. Terdidik, D. Terlatih, E. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Jawaban yang benar adalah E. Pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Unu tampaknya tidak membutuhkan keterampilan khusus atau pendidikan tertentu. Dia melakukan tugas rutin yang tidak memerlukan pelatihan khusus. 3. Pak Riko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya. Pada masa pandemi COVID-19 perusahaannya nyaris ditutup, untuk mencegahnya Pak Riko selalu berkonsultasi dengan Ibu Melan yang adalah konsultan perusahaan tersebut. Menurut sifatnya Pak Riko dan Ibu Melan tergolong tenaga kerja, A. Rohaniah, B. Jasmaniah, C. Terdidik, D. Terlatih, E. Ahli. Jawaban yang benar adalah E. Kedua individu tersebut memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang lebih dalam bidang bisnis atau konsultasi perusahaan, sehingga masuk ke dalam kategori tenaga kerja yang ahli. 4. Keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut, A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Pencari kerja, D. Kesempatan kerja, E. Waktu efektif kerja. Jawaban yang benar adalah D. Keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut kesempatan kerja. 5. Penduduk usia produktif, usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran merupakan A. Pengangguran, B. Angkatan kerja, C. Bukan angkatan kerja, D. Tenaga kerja langsung, E. Tenaga kerja tidak langsung. Jawaban yang benar adalah A. Pengangguran merupakan kondisi di mana individu usia kerja yang telah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. 6. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang misalnya, A. Pendapatan nasional meningkat, B. Produktivitas kerja tinggi, C. Investasi dan pembentukan modal tinggi, D. Pendapatan per kapita naik, E. Menjadi beban keluarga. Jawaban yang benar adalah E. Pengangguran dapat menimbulkan tekanan finansial pada keluarga individu yang menganggur. Ini juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan psikologis, terutama jika pengangguran berkepanjangan, mengakibatkan beban emosional dan keuangan yang lebih besar bagi keluarga yang terkena dampaknya. 7. Pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran dengan melakukan berbagai upaya di bawah ini, kecuali A. Menurunkan kualitas tenaga kerja, B. Menciptakan kesempatan kerja baru, C. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme, D. Menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, E. Menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha. Jawaban yang benar adalah A.
Pemerintah biasanya berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian, menciptakan kesempatan kerja baru, mengembangkan usaha mikro dan kecil, serta menumbuhkan usaha-usaha baru. Penurunan kualitas tenaga kerja tidak akan menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran. 8. Masalah pengangguran dapat memengaruhi pendapatan nasional. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah: A. Semakin banyaknya pengangguran, semakin cepat laju pertambahan penduduk. B. Tingkat kriminalitas cenderung meningkat sehingga mengurangi pertumbuhan ekonomi. C. Meningkatnya pengangguran akan menyebabkan meningkatnya pendapatan nasional. D. Meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan. E. Pengangguran tidak memperoleh gaji, sementara gaji atau penghasilan seseorang merupakan salah satu unsur pendapatan nasional. Jawaban yang benar adalah E. Ketika seseorang menganggur, mereka tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Gaji atau penghasilan yang diperoleh individu merupakan komponen penting dalam perhitungan pendapatan nasional, sehingga ketika pengangguran meningkat, penghasilan nasional dapat terpengaruh. 9. Penetapan upah di Indonesia dilakukan dengan menetapkan upah A. Regional, B. Minimum, C. Maksimum, D. Absolut, E. Provinsi. Jawaban yang benar adalah B. Upah minimum sering ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan batasan minimum atas bayaran yang harus diberikan kepada pekerja atas jam kerja yang mereka lakukan. Penetapan ini bisa bersifat regional, tergantung pada peraturan dan kebijakan di suatu daerah. 10. Petani penggarap mengerjakan sawah milik orang lain dengan bagi hasil separuhan. Artinya, bila sawah menghasilkan 2 ton beras, petani penggarap mendapat 1 ton dan pemilik sawah juga mendapat 1 ton. Sistem upah yang diterapkan dalam kondisi ini adalah upah A. Premi, B. Borongan, C. Bagi hasil, D. Mitra usaha, E. Skala berubah. Jawaban yang benar adalah C. Dalam sistem bagi hasil, upah atau penghasilan didasarkan pada hasil bersama atau hasil produksi yang dibagi antara pihak yang terlibat, dalam hal ini antara petani penggarap dan pemilik lahan.